Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah semuanya sehat ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Baik. Untuk memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama dan membacakan surat yang seperti biasanya. Kepada Titik silakan ketua kelas untuk dipimpin. Marilah teman-teman kita berdoa dari mulai. Baik, kita membaca surat pendek seperti biasanya, surat Al-Ikhlas. Ayo, bersama-sama. Amin. Baik, sebelum kita belajar, kita absen terdahulu. Abel Fermadani, Hadir. Gita, Hadir. Nadinda, Hadir. Keila, Hadir. Reva, Hadir. Kenzi, Hadir. Rafki, Hadir. Seren, Hadir. Doya, Hadir. Dea. Oke, semuanya hadir pada hari ini. Baik, sebelum kita mulai belajar pada hari ini, marilah kita siapkan terlebih dahulu bukunya, cara duduknya, sudah siap atau belum untuk belajar. Nah, yang lurus, siap belajar. Oke, baik. Ibu mau tanya, pelajaran minggu sebelumnya yang kita pelajari minggu kemarin tentang apa? Asmaul Husna. Tentang Asmaul Husna. Ada berapa Asmaul Husna? 9. Kemarin kita baca tentang 4 Asmaul Husna. Apa aja? Ada As-Somad, Al-Ahad, Al-Qadir, Al-Muqtar, Muqtadir, Al-Rahim. Nah, ada 4 yang sudah kita pelajari minggu lalu. Baik, untuk sekarang kita belajar tentang tahu ini apa? Apa bacanya? Zakat, infak, dan sedekah. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini mengetahui apa arti zakat, apa arti infak, apa arti sedekah, ya, dan bisa mengimplementasikan. Ini sebagian rukun dari Islam. Mari. Nih. Zakat. Zakat itu berasal dari kata zakat, ya, yang artinya suci. Terus berasal dari kata infak, itu berasal dari kata nafkah, yang artinya keluar. Lalu sedekah yaitu sodaqah, artinya yaitu sesuatu yang benar atau jujur. Sampai sini. Oke, itu jelaskan dulu. Zakat secara bahasa berasal dari kata zakat, berarti suci. Zakat adalah harta tertentu yang diberikan kepada
memenuhi syarat-syarat tertentu. Berarti zakat itu ada syarat-syarat tertentu. Zakat, kalau infak itu diartikan mengeluarkan sesuatu harta untuk suatu kepentingan yang baik kemampuannya. Sedangkan infak secara istilah adalah mengeluarkan sebagian harta untuk sesuatu kepentingan yang diperintahkan oleh Allah. Untuk infak, pengertian dari sedekah, yaitu sedekah artinya pemberian sesuatu kepada fakir miskin atau berhak yang menerimanya. Ya, sedekah juga bisa diartikan mengeluarkan harta di jalan Allah sebagai bukti kejujuran atau kebenaran iman seseorang. Lanjut. Adapun tujuan infak itu ada 5 tujuan infak. Tujuan yang pertama, ada ungkapan rasa syukur atas nikmat Allah yang diterima. Yang kedua apa? Sebagai ibadah yang mengandung hikmah dan manfaat yang besar. Yang ketiga adalah modal pembangunan ekonomi. Yang keempat, dana sebagai sumber dana menolong kaum duafa. Itu tujuan infak. Kalau keutamaan infak dan sedekah, yaitu yang pertama kebajikan yang sempurna, yang kedua pahala berlipat ganda, yang ketiga pahala yang mengalir, yang keempat bisa menyelamatkan dari kebinasaan, yang ketiga mempermudah sesuatu yang melancarkan usaha, pengertian zakat, infak dan sedekah, ada tujuannya, ada manfaatnya, ya tadi ada keutamaannya. Baik, saya ibu jelaskan. Ada yang mau bertanya tentang yang udah ibu jelaskan tadi, ada yang kurang paham? Ya bu. Nah, yang ada bertanya kita, ayo. Apa perbedaan sedekah dan infak? Apa perbedaan sedekah dan infak? Tadi kan ada pengertian sedekah, ada infak, ada zakat. Kita tadi bertanya apa perbedaan infak dan sedekah? Perbedaannya itu antara infak itu hanya berbentuk uang. Infak itu hanya berbentuk uang atau materi, ya. Sedangkan kalau sedekah lebih luas dalam bentuk benda, bisa dalam bentuk apa? Pertolongan, benda. Kalau infak tadi hanya berbentuk materi, hanya berbentuk uang, ya. Tapi kalau sedekah boleh berbentuk benda. Siapa lagi ingin bertanya? Nah, Apa perbedaan zakat dengan infak? apa perbedaan zakat dengan infak? Kalau zakat tadi, Pak, kalau zakat itu adalah secara istilah harta tertentu yang diberikan kepada orang tertentu menurut syarat tertentu. Kalau perbedaan zakat dengan infak, yaitu kalau infak tidak mengenal nisab, ya, tapi kalau zakat itu ada cara hukumnya, ada nisabnya, ada secara hukumnya. Kalau infak itu boleh diberikan kepada siapa saja. Kalau infak, kalau zakat harus ada tertentu, ada syarat-syarat tertentu. Apalagi yang bertanya siapa? Oke, Doya. Maksud dari pahalanya terus mengalir itu apa? Oke. Maksud dari pahala terus mengalir, ya, itu termasuk dari keutamaan tadi yang infak. Apa maksud dari pahala terus mengalir? Apabila kita bersedekah, niatnya ikhlas dan karena Allah, khususnya sedekah jariah, ya, itu umumnya pahalanya akan mengalir terus menerus walaupun kita sudah meninggal. Itu kalau kita bersedekah atau berinfak. Oke, sudah ibu jelaskan, sudah ada yang bertanya? Nah, aktivitas bagi kelompok, diskusikan bersama teman-temanmu tentang mengapa kita harus saling berbagi dan menolong, ya. Nanti ibu
berbagi dan tolong menolong. Oke. Dan tulis. Mengapa kita harus saling berbagi dan tolong menolong? Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Didis? Oh, iya. Sudah? Oke. Kalau sudah didiskusikan, silakan maju ke depan. Serahkan apa hasil diskusi tentang mengapa kita harus berbagi dan tolong menolong. Ayo, ke depan. Kelompok 1. Kelompok A. Kelompok A dulu. A. Ayo, kelompok A. Dengarkan hasil diskusi tentang mengapa kita harus saling tolong menolong. Oke, ayo bacakan. Menolong orang lain merupakan salah satu bentuk perilaku yang mulia. Selain itu, mencerminkan sila kedua sebagai manusia yang adil dan beradab. Oke, tepuk tangan yang keras. Terima kasih kepada kelompok A. Ya. Sekarang kelompok B. Karena kita berikan saling membantu satu sama lain, karena kita adalah makhluk yang dengan membantu satu sama lain akan membuat persaudaraan. Baik, itulah tadi hasil diskusi. Ada 4 kelompok, ya. Berarti ada 4 tentang kesimpulan mengapa kita harus berbagi kepada orang lain. Berbagi itu menciptakan persaudaraan, ya, karena setiap apapun pemberian kepada orang lain, mereka akan senang dan mengingatnya. Itu tadi tentang diskusi kita. Siapa yang bertanya tentang pelajaran pada hari ini? Ya. Sudah paham tentang zakat, infak, dan sedekah? Sudah. Baik, kalau sudah paham, alhamdulillah. Untuk minggu depan, pelajaran kita minggu depan yaitu tentang kitab Allah, ya. Untuk pekerjaan rumah, PR, buka halaman 50, ya. Kerjakan di rumah. Untuk pekerjaan di rumah, halaman 50 ada? Ya, halaman 50. Ini Bu. Ya, halaman 50 kerjakan di rumah. Sudah ada kayak